Believers, ketemu lagi sama gua Mamas_only di konten 17+. Apa aja di 17+? Pastinya kita bakalan kulik seputar tips trik. Dan kali ini HP-nya itu adalah Xiaomi Redmi Note 11. Seperti apa kulikannya? Pantengin terus. Cus. Yang pertama, ada fitur menarik namanya Always On Display. Oke, kita sama-sama buka ya. Kita masuk ke setting. Kita cari Always On Display and Lock Screen. Nah, di sini masih mati nih. Kita bisa aktifin nih Always On Display-nya. Jadi di Always On Display ini handphone yang sedang standby akan kelihatan nih. Mana yang bisa muncul ketika dia di mode siaga. Ini tinggal dicoba aja nih Believers nih. Jadi misalnya nih setelah 10 detik tapping ini akan muncul apa aja misalnya. Nah, itu bisa kita pilih juga di sini pastinya. Kita bisa masukin custom image seperti ini, masukin dari galeri, kita ambil fotonya segala macam. Atau kita pakai yang sudah ada defaultnya di sini. Beragam nih template-nya ada apa aja. Mantap. Next kita masuk ke dark mode. Jadi fitur ini emang hampir ada di semua Android, tapi perlu juga gue sampein dia itu ada di display. Kita tinggal tap aja setelah klik pengaturan. Nah, di sini tinggal pilih nih ada light mode, ada dark mode. Kalau mau dark mode tinggal di tap aja. Nah, dia akan berubah backgroundnya warna hitam, dan ini juga bikin mata nggak terlalu sakit dan baterai pun jadi lebih hemat. Jadi tinggal diaktifin aja. Dan menariknya adalah dark mode ini ketika misalnya sudah dinyalakan, kita bisa schedule nih. Tuh ada misalnya dari waktu terbenam sampai terbitnya matahari, atau kita custom aja nih sesuai kebutuhan kita dari jam berapa sampai jam berapa. Terkait sama display ada lagi nih yang Believers harus tahu, di refresh rate. Sama seperti dark mode, tinggal masuk ke pengaturan lalu pilih aja display. Selanjutnya, nah di sini ada nih pilihannya refresh rate. Jadi semakin tinggi refresh rate-nya biasanya tuh layarnya juga akan semakin smooth. Jadi ada clarity to details. Nah, ini ada tulisannya tuh. Itu juga jadi lebih kelihatan, nggak terlalu patah-patah, jadi lebih smooth. Kalau kita pakai hertz-nya lebih besar di refresh rate. Ada lagi fitur yang nggak kalah menarik, tapi juga cukup powerful. Penggunaan juga mudah. Namanya screen record. Jadi tinggal pilih aja screen yang di sini udah bisa langsung di record ketika kita mencet bulat merah ini. Otomatis layar sudah terekam. Segala aktivitas pun juga langsung bisa direkam pastinya. Gampang kan? Tinggal stop aja kalau udah selesai. Beres deh. Berikutnya ada fitur yang namanya QR code. QR code itu bentuknya scanner di sini namanya. Jadi Believers tinggal misalnya ya kan scan QR code, barcode atau apapun lewat fitur ini. Jadi nanti akan terdeteksi, terekam, dan akan muncul entah itu ke link, entah itu ke gambar. Sangat mudah. Berikutnya fitur yang gak kalah menarik ada di floating windows. Jadi floating windows itu jendela mengambang. Jendela mengambang tuh berarti salah satu aplikasinya itu bisa terlihat. Nah, ini menariknya nih. Jadi ternyata di floating windows itu nggak semua aplikasi itu bisa menggunakan fitur ini. Jadi misalnya kita lagi tap nih, ya kan, buka browser di Chrome. Sementara kita mau buka jendela lain, tapi si Chrome-nya nggak mau tertutup. Kita bisa menggunakan mode floating window. Jadi ini bisa ngumpet nih, ada di sini. Ini bisa dipindah-pindahin, bisa kita tap segala macam. Nah, nanti ketika kita misalnya mau buka apa nih, kita mau buka YouTube. Nah, dia tetap ada tuh.
jendela kecil mungil ini tetap ada dan ini bisa langsung dieksekusi, dibaca, disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah kayak gini nih, misalnya mau sambil baca tuh ya kan, layarnya jadi semakin besar tuh, kita bisa gedein, kita bisa juga langsung jadi jendela utama, tinggal dicoba aja. Berikutnya fitur yang gak kalah seru kalau Beliebers pengen main game di layar gede di Smart TV. Caranya gimana? Tinggal aktifin aja cache screen di sini. Tekan, tahan, nah cache screen content to an external monitor. Jadi ini bisa ditransmisikan gambar di layar HP ke layar TV. Tinggal nyalain aja, kita turn on, habis itu akan search. Ketika ketemu Smart TV, dia akan pairing. Begitu selesai pairing, layar kita saat bermain Mobile Legends misalnya bisa langsung muncul di layar televisi. Yang gak kalah penting, ada fitur namanya baterai saver. Jadi ini ada di sini nih Beliebers. Ya, kita coba ya. Nah, di sini ada dua opsi sebetulnya, ada baterai saver, ada ultra battery saver. Jadi kalau ini diaktifin, nah ini bisa lebih hemat nih, ya kan? Tuh dari yang 14 jam 12 menit, jadi bisa bertahan 17 jam 28 menit, jauh lebih lama. Terus kalau kita aktifin yang di bawahnya, ultra battery saver, ini akan lebih hemat lagi baterainya, ya kan? Tuh ini lagi ngedetek. Nah di sini nih ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita pilih misalnya. Nah ini kalau kita memang mau mengakses Gmail, tapi aplikasi ini customize, bisa dihilangin, bisa ditambahin. Template defaultnya hanya 3 aplikasi ini yang bisa membuat Beliebers baterainya lebih hemat, 45 jam 54 menit, luar biasa. Ya, fitur yang gak kalah keren ada di Redmi Note 11, namanya Android Auto. Dia itu ada di pengaturan, kita cari connection and sharing, kita tap aja, terus di sini ada yang namanya ya Android Auto. Jadi Beliebers tinggal konekin head unit Beliebers dengan smartphone ini. Setelah itu smartphone ini bisa mengimplementasikan seperti yang di sini nih, Google Map, Spotify, YouTube, bisa telepon, Waze, dan lain-lain. Tinggal dicoba ya. Berikutnya ada status bar. Jadi Beliebers tinggal masuk aja ke sini. Terus dicari nih notification and control center. Di sini akan ada status bar. Jadi bar-bar yang ada di atas ini bisa kita munculin statusnya. Misalnya ada notifikasi icon yang bisa dimunculin, atau kita mau tahu kecepatan layanan jaringannya, misalnya pakai Telkomsel nih berapa kilobyte per secondnya segala macam. Dan ini juga bisa kita edit. Jadi misalnya nama SIM card pertamanya biasanya orang-orang Telkomsel diganti misalnya jadi Prio atau siapa segala macam, itu bisa di sini. Nanti tinggal dicoba aja ya. Ini karena belum dipasang kartunya. Yang gak kalah menarik ada yang simple-simple tapi identik banget nih. Jadi ada namanya notification effect. Tinggal masuk ke pengaturan, sama seperti tadi ke notification control. Nah di sini ada nih notification effect. Jadi efek notifikasinya tuh bisa beragam. Tinggal kita pilih aja tuh mau yang mana, pulse blue, pulse red, starlight, supaya notifikasinya bisa jadi unik dan menarik. Selanjutnya ada sistem navigation. Jadi sistem navigation itu Beliebers tinggal cari aja nih di pengaturan biar cepet, bisa diklik aja kalau bingung nyarinya. Nah ini gesturnya bisa dipelajarin gitu. Nah ini ada demonya. Kalau home screen ke atas ya kan, go back ke kanan, trigger app action di atasnya segala macam. Terus mau misalnya pindah dari aplikasi satu ke lain, tinggal dipraktekin aja, swipe left or right, oke segala macam. Tapi kalau mau yang standar pakai
Button nih juga bisa dipilih, dia akan muncul nih di sini 3 titik ini. Silakan dipraktekkan. Ya, untuk kelas 2 jutaan kalau HP hari gini gak ada NFC, itu namanya parah. Jadi sekarang Blibers bisa lihat di sini ada NFC di Xiaomi Redmi Note 11. Tinggal aktifin aja. Dan kebetulan seperti biasa ID card gua ini udah bisa membayar via e-money. Jadi ini bisa tinggal tap aja. Kok tanggal mau ngomongnya gimana sih? Nah tuh, ini kita mau kemana nih larinya nih? Kita cek pakai Livin Mandiri. Ya, nggak malu-maluin, kemarin 1.000, sekarang 8.000 bayar. NFT-nya jos gandos. Jadi Blibers, ada fitur yang gak kalah penting, namanya itu screenshot. Jadi screenshotnya tuh bisa panjang. Misalnya nih ya, kita lagi buka YouTube, terus kita mau screenshot sampai bawah-bawah sini ya kan. Kita langsung aja nih kayak yang biasa. Jadi 3 jari screenshot yang biasa itu nanti akan muncul scroll. Kita ulang ya. Tuh kan. Jadi akan otomatis nih scroll sampai sepanjang yang kita mau dan kita butuhin. Kalau udah selesai misalnya direkam layarnya, screenshotnya, dan nanti akan diproses. Tuh jadinya akan lebih panjang ketimbang screenshot yang hanya satu layar. Fitur yang ini menarik juga sih, kita bisa coba aja. Namanya light mode. Jadi kita tinggal misal masuk ke setting, kita cari nih light mode. Jadi di light mode itu kategori special features katanya. Nah ini kita bisa nyalain nih. Jadi nih si ikonnya jadi akan kelihatan lebih besar, teksnya juga jadi lebih besar. Cuman jadi lebih sedikit tentunya ya yang bisa ditampilkan. Kita coba ya, kita nyalain. Nah ini lagi processing, ya bener. Jadi ini agak lebih berjarak ya antara icon yang satu dengan yang lain. Tuh. Ini cocok mungkin kalau dipakai untuk orang tua kayaknya sih. Fitur yang juga unik itu ada di kamera. Jadi Redmi Note 11 itu menampilkan beragam fitur yang memang identik dengan fotografi. Jadi kayak misalnya nih di kamera itu ada fitur Pro namanya. Jadi ini kayak di setting kamera digital. Di sini semua bisa di setting manual ya. White balance-nya segala macam, kebutuhannya akan seperti apa, terus fokusnya. Terus nih bisa terkait sama shutter speed-nya, ISO-nya. Ini tinggal diatur aja nih. Termasuk lensanya wide atau mungkin ultra wide, jadi lebih lebar segala macam, dan bisa direkam ya, video dan kamera pastinya. Keren. Fitur kamera yang satu ini bisa bikin visual jadi lebih sinematik. Jadi kita coba ya. Nih misalnya kayak gini nih. Nah jadi ini punya movie frame istilahnya segala macam. Mungkin di foto kita bisa coba ya. Tuh, ya gak sih? Kameranya ketutup. Hasilnya akan seperti ini Blibers. Jadi lebih memanjang karena ada black bar di sini. Dan kalau dicoba di video juga terdapat movie frame. Jadi foto maupun video bisa ala cinema. Masih di fitur kamera yang menarik dan juga bisa dijadiin hasil kamera yang ciamik adalah, apalagi kalau bukan fitur, kita lihat ya. Oh, bukan di sini ternyata di more itu ada slow mo. Jadi fitur slow mo ini kerap digunakan untuk merekam sesuatu
biar hasil videonya lebih terlihat berbeda karena ada kesan objek yang melambat. Jadi ketika misalnya direkam, misalnya ini cepat ngueng gitu, nanti dia akan di beberapa titik dia akan pelan. Namanya juga slow motion, kecuali fast motion, ya kan? Oke, sekarang ada fitur yang memang identik sama Xiaomi karena udah ada di MIUI 8. Bayangin tuh, sejak MIUI 8 udah ada. Sekarang udah MIUI 13. Fiturnya apa? Bisa kita lihat sama-sama. Jadi di Xiaomi itu ada special feature. Nah, kita tap aja. Namanya second space. Jadi di second space ini kita punya 2 pengaturan dan ada di satu smartphone. Tinggal dinyalain aja. Dan ini memisahkan jadinya antara pengaturan yang satu dengan karakteristik yang khas dengan yang lainnya. Ini otomatis Xiaomi ini bisa memisahkan. Keren sih ini buat yang suka berkepribadian ganda mungkin. Untuk kali ini ada fitur security yang juga menarik, namanya face unlock. Tapi ini nggak cuman face unlock single, jadi ini bisa multi face unlock. Caranya begini nih, kita tinggal masuk ke pengaturan. Susah amat bang, wah sini salah, pengaturan bukan sini. Nah, kalau susah nyarinya, tinggal di sini aja nih, ketik aja nih face unlock. Nah, tinggal pencet tuh, ya kan, segala macam face unlocknya udah langsung dinyalain. Nah, tadi misalnya nih kita udah kasih draw pattern. Nah, di sini tinggal masukin wajah-wajah Beliebers nih, ya kan. Tunggu sebentar, lagi dihitung. Nah, tinggal klik next. Nah, wajah Mamas_only direkam. Tinggal namain. Ya singkat aja MP lah misalnya. Dan tambahin lagi nih satu, misalnya wajah siapa nih? Kang Mas Pati. Sabar bang, sabar, tahan, kontrol, ya kan. Nah, nih next nih bang, coba bang wajahnya in frame dikit. Nah, jadi nanti kita tinggal namain kayak sebelumnya, misalnya Fatih. Nah, di sini ada nih. Jadi kedua orang ini bisa mengakses smartphone Xiaomi Redmi Note 11 ini hanya dengan wajah manisnya. Semanis madu, gula, gak tahu lagi. Black sweet, hitam manis. Oke, semua kulikannya udah beres, tips and triknya juga udah dipraktekin. Tinggal Beliebers nih, buktiin di rumah Xiaomi Redmi Note 11-nya itu bisa sesuai nggak sama yang tadi gue cobain. Sekarang gue Mamas_only undur diri. Bye bye Beliebers.